Halo teman-teman, selamat pagi. Di sini saya dan dua rekan saya akan sedikit menjelaskan tentang kekerasan seksual yang sering dialami mahasiswa di lingkungan kampus terutamanya, serta dampak dan pencegahannya bagaimana. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Anggoro, dan dua rekan saya ada Fani Nabila Deniati dan ada Azalia. Saya dan rekan-rekan saya dari Prodi Psikologi dari Universitas Muria Kudus. Uh, Oke, untuk selanjutnya nggak usah berlama-lama ya. Kita langsung saja ke materinya. Teman-teman, di sini kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu ada pengertian dan latar belakang. Jadi, pengertian kekerasan seksual itu sendiri merupakan segala bentuk tindakan atau perilaku yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari orang yang menjadi target, baik secara fisik maupun verbal, uh, maupun juga nonverbal, yang menyebabkan korban merasa terancam, direndahkan, atau dilanggar hak-haknya. Kekerasan seksual tidak selalu melibatkan kontak fisik yang terjadi di berbagai konteks, seperti ruang publik, tempat kerja, institusi pendidikan, dan lain sebagainya. Bisa jadi terjadi secara online, secara media massa, seperti video, bisa jadi. Lalu untuk latar belakangnya sendiri, kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi masalah serius di berbagai kalangan, baik itu umum maupun di dunia pendidikan, terutamanya di dunia pendidikan itu sendiri. Dunia pendidikan yang menjadi fokus utama kita kali ini yaitu di kalangan mahasiswa atau universitas. Mahasiswa sebagai populasi yang berpendidikan dan diharapkan menjadi agen perubahan justru kerap menjadi korban maupun pelaku kekerasan seksual. Fenomena ini menjadi perhatian khusus karena terjadi di berbagai tempat yang seharusnya menjadi ruang aman dan mendukung pengembangan intelek. Upaya untuk pencegahannya itu sendiri, dengan penanganan kekerasan seksual di kampus di Indonesia mulai mendapat perhatian khusus, terutamanya setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang PENS, dengan mempertimbangkan dampak psikologi sosial, akademik yang dihadapi korban. Penting bagi semua pihak, baik mahasiswa, dosen maupun pihak kampus untuk bekerja sama dan menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Ini ada data kekerasan seksual di 5 tahun terakhir ini. Pada tahun 2021, laporan kekerasan seksual di pendidikan menunjukkan bahwa 35% kasus di perguruan tinggi menempati urutan pertama dibandingkan jenjang pendidikan yang lain seperti pesantren yang hanya 16% dan SMK atau SMA itu hanya 15%. Itu di tahun 2021. Secara umum kekerasan seksual itu menunjukkan peningkatan yang pada tahun 2022 sejumlah pengaduan ke Komnas HAM perempuan mencapai 1.276 kasus di ranah publik. Untuk di ranah pendidikan itu sendiri dari tahun 2021 hingga 2023 berdasarkan data Komnas Perempuan dan Kemendikbudristek, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan mulai mendapat perhatian khusus. Yang tercatat di 2023 ada sebanyak 355 kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan pendidikan. Mungkin itu ya data yang bisa saya sampaikan sesuai dari informasi yang saya baca. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Azalia. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang faktor penyebab kekerasan seksual. Di sini yang pertama ada pengaruh lingkungan sosial. Pengaruh lingkungan sosial itu juga menurut saya pribadi, lingkungan sosial itu sangat berpengaruh untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua itu ada ketimpangan kekuasaan. Yang ketiga ada lemahnya sistem pelaporan dan penanganan di institusi pendidikannya. Yang keempat ada budaya patriarki dan seperti ini menormalisasikan kekerasan ya. Terus yang kelima itu ada kelemahan penegakan aturan kampusnya. Selanjutnya kita akan membahas dampak kekerasan seksual. Yang pertama di sini itu ada dampak fisik,
seperti kayak contohnya tuh seperti cedera atau masalah kesehatannya gitu. Yang kedua ada dampak sosial seperti isolasi. Ada juga kesulitan dalam hubungan. Yang dimaksud di sini kesulitan dalam hubungan itu seperti kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Terus ada stigma. Stigma itu seperti orang yang memiliki prasangka buruk terhadap orang lain. Yang ketiga itu ada dampak psikologis seperti depresi, kecemasan berlebihan atau PTSD juga. Dan terakhir ada dampak akademis seperti penurunan prestasi, absensi, dan dropout. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fani Nabila. Selanjutnya, ada cara penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Yang pertama, kebijakan dan sistem penanganan seperti proses pelaporan yang mudah dan aman, sanksi yang tegas bagi pelaku, dan pelindungan bagi korban. Adanya tim penanganan dari ahli psikologi, hukum, dan kesehatan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Dengan memberi materi tentang kekerasan seksual dalam kurikulum, memberi pelatihan bagi mahasiswa, dosen, dan staf tentang kekerasan seksual. Ketiga, ada dukungan untuk korban. Dukungan untuk korban kekerasan seksual di kampus harus mencakup layanan konseling, kesehatan, hukum, dan keamanan. Yang terakhir, menciptakan budaya kampus aman, seperti membuat kebijakan anti kekerasan. Dengan itu, mahasiswa merasa dihargai dan terlindungi. Selanjutnya, ada peran mahasiswa dalam pencegahan kekerasan seksual. Yang pertama, membangun kesadaran dan edukasi melalui seminar, workshop, atau diskusi tentang kekerasan seksual serta hak-hak individu untuk melaporkan kekerasan seksual, menggunakan media sosial untuk kampanye kesadaran dan berbagi informasi. Yang kedua, membentuk organisasi atau kelompok yang berfokus pada kekerasan seksual dan bekerja sama dengan pihak kampus untuk menciptakan program pencegahan. Yang ketiga, mendukung korban dengan menjadi pendengar yang baik, memberikan dukungan emosional kepada korban, membantu korban dalam proses pelaporan dan mencari bantuan profesional, mendorong korban untuk berbicara dan tidak merasa sendiri. Yang keempat, berperan aktif dalam kebijakan kampus dengan berdiskusi dan mengusulkan perubahan penambahan kebijakan yang lebih mendukung keselamatan mahasiswa. Yang terakhir, menciptakan lingkungan yang aman dengan mengawasi dan melaporkan perilaku mencurigakan di lingkungan kampus, mengadakan kegiatan yang menjunjung rasa saling menghormati, menjaga dan melindungi satu sama lain. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau salah-salah kata, mohon maaf. Apabila ada yang dipertanyakan atau kritik ataupun saran, bisa ditulis di kolom komentar saja. Sekian, terima kasih.